Kenapa banyak satpam kena serangan jantung? Halo semuanya, saya Dr. Erta, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Klinik Kiera. Hari ini saya mau cerita tentang pola yang sudah terlalu sering saya temui sampai rasanya bukan kebetulan lagi. Lagi-lagi, pasien saya seorang satpam kena serangan jantung. Beberapa minggu lalu, datang pasien usianya 40 tahun. Usianya itu masih muda. Keluhannya, sesak nafas, nggak kuat tiduran, kakinya bengkak kanan kiri. Begitu saya lakukan USG jantung atau ehokardiografi, hasilnya bikin saya geleng-geleng kepala. Kontraktivitas jantungnya itu hanya 19%. Padahal normalnya ejeksi fraksi itu harus di atas 53%. Dan ketika saya tanya, Bapak sebelumnya pernah kena serangan jantung? Dia jawab, iya dok, setahun lalu, waktu itu masuk UGD. Setelahnya, karena merasa nggak sakit, dia nggak berobat lagi. Akibatnya, jantung yang sudah rusak kena serangan jantung tanpa dibantu obat, perlahan semakin rusak dan akhirnya mengalami gagal jantung sehingga muncul berbagai gejala yang mengganggu. Lalu saya tanya pekerjaannya apa? Satpam jawabnya. Pasien saya ternyata banyak juga ya yang kerjaannya satpam. Kok bisa ya? Satpam itu kan nggak kerja fisik berat kayak kuli bangunan, tapi kok angka kejadian serangan jantungnya tinggi? Nah, justru di sini letak jebakannya. Mari kita bahas satu persatu. Penyakit jantung itu punya banyak faktor risiko. Antara lain, satu, hipertensi atau tekanan darah tinggi. Dua, diabetes mellitus atau gula darah tinggi. Tiga, kolesterol tinggi. Empat, obesitas. Lima, merokok. Enam, kurang olahraga. 7. Stres kronis. 8. Gangguan tidur. 9. Kesehatan gigi yang buruk. 10. Pola makan yang tidak sehat. Nah, di luar itu tentunya ada faktor yang tidak bisa kita rubah, seperti misalnya usia, genetik, ya. Tapi banyak sekali faktor yang bisa kita rubah. Dan uniknya ya, pekerjaan sebagai satpam itu sangat potensial mengumpulkan banyak dari faktor-faktor risiko tersebut sekaligus. Pertama, satpam sering bekerja shift malam. Tubuh manusia itu dirancang untuk tidur malam hari dan aktif di siang hari. Kalau diputar balik, ritme sirkadian akan terganggu, produksi hormon tidak seimbang, tekanan darah jadi tidak stabil, dan jantung dipaksa bekerja keras saat seharusnya istirahat. Kedua, karena harus tetap terjaga semalaman, banyak satpam yang mengandalkan doping alami, yaitu kopi dan rokok. Kopi itu memang bisa bikin melek, tapi kafein berlebih itu bisa meningkatkan tekanan darah dan denyut jantung. Sementara nikotin itu menyempitkan pembuluh darah. Duet maut. Ketiga, gaya hidup satpam seringkali tidak aktif. Duduk berjam-jam di pos tanpa bergerak, jarang olahraga, pola makan tidak teratur, kadang makannya itu nasi padang jam 1 pagi, ditutup sama teh